6 badan usaha milik negara klaster pangan resmi merger pada Kamis 2 Desember lalu. Penggabungan BUMN ini merupakan momentum menuju holding BUMN pangan untuk menuju ketahanan pangan nasional. 6 badan usaha milik negara klaster pangan resmi merger pada Kamis 2 Desember lalu. Penggabungan itu ditandai dengan penandatanganan akta penggabungan PT Banda Gara Reksa Persero ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero. Penggabungan PT Perikanan Nusantara Persero ke dalam PT Perikanan Indonesia Persero dan penggabungan PT Pertani Persero ke dalam PT Sanghyang Seri Persero. Akta penggabungan ditandatangani oleh masing-masing direktur utama 6 BUMN tersebut. Penggabungan BUMN ini merupakan momentum menuju holding BUMN pangan untuk menuju ketahanan pangan nasional. Peningkatan ketahanan pangan di dalam negeri merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, menurut PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, penggabungan BUMN pangan dikatakan merupakan fase kedua menuju holding BUMN pangan. Kementerian BUMN sebelumnya telah menunjuk Raja Wali Nusantara Indonesia sebagai induk holding BUMN pangan. Penggabungan BUMN pangan akan membuat ekosistem end-to-end pangan menjadi hulu sektor pertanian, perikanan, peternakan, garam, surya di hilir perdagangan dan logistik Indonesia. Penggabungan BUMN pangan berkomitmen bahwa merger dari 6 BUMN pangan menjadi 3 BUMN pangan merupakan bagian dari rangkaian besar proses pembentukan holding pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, di mana jumlah penduduk di Indonesia terus tumbuh. Oleh karenanya, BUMN pangan terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Lantas bagaimana dampak dari peleburan 6 BUMN pangan menjadi 3 BUMN pangan dan apa yang menjadi faktor utama peleburan 6 BUMN pangan tersebut? Saksikan pembahasan lengkapnya hanya di IDX First Session Closing. Ya pemirsa, akhirnya Kementerian BUMN melakukan penggabungan atau peleburan dari 6 BUMN di klaster pangan, akhirnya digabung ini menjadi 3 BUMN saja. Nah, salah satu faktor kenapa sih akhirnya ke-6 BUMN itu digabung gitu ya menjadi 3 BUMN, karena ternyata BUMN di sektor pangan tersebut ketika ingin ekspansi atau ingin mengembangkan usahanya ini kerap terjadi yang namanya tumpang tindih. Jadi agar lebih efisien lagi kerjanya gitu ya, Kementerian BUMN melakukan penggabungan kepada beberapa perusahaan tersebut. Dan BUMN yang dilebur atau yang digabungkan adalah PT Pertani Persero ya, itu digabungkan dengan PT Sanghyang Sri ya, ini bergeraknya di sektor pertanian. Kemudian ada PT Perikanan Nusantara Persero digabung atau dilebur dengan PT Perikanan Indonesia Persero di sektor perikanan. Kemudian ada PT Banda Gara Reksa Persero digabung atau dilebur dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero yang memang bergerak di sektor logistik. Nah, harapannya ketika para BUMN ini digabung atau dilebur adalah kerjanya menjadi lebih terarah lagi, lebih efisien lagi, lebih efektif, kemudian tentunya bisa menyelesaikan masalah di sektor pangan nasional gitu ya. Tapi kira-kira nih sebenarnya masalah utama di sektor pangan kita tuh apa sih pemirsa? Untuk informasi lebih lengkapnya kita saksikan pernyataan dari ekonom dalam tayangan berikut ini. Masalah di sektor pangan memang sangat kompleks sekali, mulai dari harga, produksi, distribusi, hingga pemasarannya. Nah, memang kalau kita lihat harga itu cenderung naik turun dan sebagainya, produksi juga beberapa BUMN pangan kita produksinya tidak efisien gitu kan, kemudian distribusi juga kita kurang berhemat sehingga memang distribusi kita masih mahal gitu kan, sehingga permasalahan-permasalahan lainnya yang menurut saya itu memang kompleks sekali gitu. Nah, memang kalau kita lihat di sini juga ada beberapa masalah koordinasi sebenarnya yang bukan cuma lintas BUMN, namun antara BUMN dengan kementerian terkait ataupun dengan kementerian satu dengan kementerian lainnya gitu. Nah, ini yang masalah koordinasi ini yang menurut saya masih menjadi celah utama keburukan dari sektor pangan gitu. Nah, dari
koordinasi yang sangat buruk ini kemudian menciptakan sebuah data yang masyarakat juga bingung nih harus percaya siapa. Kementerian A bilang bahwa tidak perlu impor, Kementerian B bilang bahwa kita butuh impor gitu. Bahkan itu juga BUMN juga ada yang bilang bahwa kita tidak butuh impor gitu. Nah, inilah yang masalah koordinasi inilah yang menurut saya itu menjadikan sektor pangan ini menjadi rumit gitu. Ya, jadi masalah utama yang kerap kali ditemukan di sektor pangan nasional adalah berkaitan dengan harga, kemudian produksi, distribusi, hingga pemasaran atau perdagangan. Contohnya ini pemirsa, kalau kita lihat dari sisi harga ya, ketika memasuki hari-hari besar, contohnya Natal, Tahun Baru, kemudian Lebaran, Imlek, dan hari-hari besar lainnya, biasanya memang terjadi ketidakstabilan harga bahan pokok atau harga pangan nasional yang kerap kali menimbulkan masalah di lapangan. Kemudian untuk contoh lebih jelasnya lagi, seperti yang baru terjadi saat ini gitu ya, ketika harga minyak goreng ini terus merangkak naik karena memang harga CPO-nya lagi naik di pasar global. Nah, ini gimana sebenarnya aksi dari pemerintah untuk kembali menstabilkanlah harga bahan-bahan pokok yang sebenarnya kalau harga bahan pokok ini atau harga bahan pangan ini tidak stabil atau naik terus-terusan, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas menengah bawah. Nah, itu kalau dari sisi harga. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi produksi misalnya, ketika produksinya melimpah tapi pendistribusiannya ini tidak merata, tidak maksimal, itu pada akhirnya seperti ya sama aja bohong gitu pemirsa ya. Atau mungkin ketika demand dari masyarakat lagi tinggi sekali tapi produksinya tidak bisa mengimbangi, itu kan pada akhirnya juga bisa menyebabkan harganya tidak stabil dan terjadilah masalah di lapangan seperti itu. Kemudian ternyata Indonesia saat ini juga masih melakukan impor di sektor pangan. Nah, terkadang nih bahan pangan yang kita impor gitu ya dari luar negeri, dari negara-negara lainnya, ini punya harga yang cukup tinggi. Karena ternyata kenapa harganya bisa tinggi? Sektor logistik atau pendistribusian dari pangan impor ini menyumbang sekitar 41% terhadap harga barang impor yang ada di Indonesia, terutama bagi harga bahan pangan gitu pemirsa. Jadi memang masalahnya masih berputar di sekitar situ saja gitu ya, dari harga, produksi, kemudian tadi distribusi dan pemasaran atau perdagangan. Jadi satu masalah ini bisa menimbulkan masalah-masalah lainnya yang jadi satu keterkaitan, dan diharapkan memang peleburan atau penggabungan BUMN di klaster pangan ini bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan menurut Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Mansuri, ketika dilakukan peleburan atau penggabungan BUMN klaster pangan ini adalah merupakan satu step lagi menuju pembentukan holding BUMN pangan ya, di mana ketika nanti holding BUMN pangan ini sudah dibentuk, diharapkan ya akan membuat koordinasi BUMN menjadi lebih luas lagi, baik dari sisi produksi, kemudian pendistribusian, hingga nanti di perdagangan atau pemasarannya pemirsa. Dan tentunya masih ada beberapa harapan lainnya dari step ya menuju pembentukan holding BUMN pangan ini. Dan apa sajakah itu? Kita simak pernyataannya dalam grafis berikut ini. Ya, jadi harapan ketika terjadi penggabungan atau peleburan dari BUMN di klaster pangan atau sektor pangan, kemudian ini merupakan satu step menuju pembentukan holding BUMN klaster pangan, diharapkan memang bisa menciptakan atau mewujudkan ketahanan pangan nasional nih pemirsa. Dan tentunya ada beberapa harapan lainnya, antara lain diharapkan BUMN ini akan bisa semakin
beriringan atau bisa bersinergi dalam mendukung ekosistem pangan nasional. Itu yang pertama. Kemudian tentunya diharapkan bisa meningkatkan manfaat di sepanjang rantai nilai pangan, baik itu kepada petani, nelayan, kemudian juga kepada para peternak. Nah, kemudian untuk penggabungan BUMN di sektor pangan, terutama di pertanian gitu ya, ini ada beberapa harapan juga, yaitu salah satunya mengembangkan corporate farming, kemudian bisa membangun merek retail lokal yang kuat gitu ya, yang berkualitas ya, menghasilkan produk-produk premium, mungkin salah satunya nanti beras ya, jadi kita nggak perlu impor beras lagi, kemudian juga bisa meningkatkan volume produksi dan juga volume ekspornya, jadi bukan impornya yang ditingkatin, tapi justru ketika penggabungan dari BUMN ini bisa diharapkan ya, bisa meningkatkan volume ekspor produk pangan kita ke negara-negara lainnya. Kemudian tentunya dari sektor perikanan sendiri ada beberapa harapan juga dari penggabungan BUMN ini, yaitu bisa memajukan sektor perikanan dan juga bisa menghasilkan ikan-ikan dengan kualitas yang premium ya. Kemudian dari sektor logistiknya diharapkan bisa melengkapi sektor trading logistik baik itu secara domestik maupun secara global. Dan yang paling penting ya, ketika terjadi pembentukan BUMN holding pangan yang dimulai dari penggabungan beberapa BUMN klaster pangan ini adalah bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan ya dari negara-negara lainnya. Tapi kira-kira sejauh ini berapa sih nilai impor pangan yang dilakukan oleh Indonesia di tahun 2021 dan komoditas pangan apa aja nih yang paling banyak diimpor oleh Indonesia? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam grafis berikut ini pemirsa. Oke, jadi masih ada beberapa komoditas pangan yang diimpor ya dari negara-negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Salah satunya adalah cabai, kemudian susu, daging, bawang putih itu juga masih impor. Terkadang beras juga kita masih impor meskipun menurut Presiden Joko Widodo di sepanjang 2021 ini Indonesia belum melakukan impor beras sama sekali, dan kita berharap semoga kedepannya ya udah gitu ya, kita jangan impor terus tapi kita punya stok sendiri untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Nah, nggak cuma susu, daging, kemudian tadi ada cabai merah gitu ya yang diimpor dari negara-negara lainnya, ada beberapa komoditas pangan juga yang masih impor. Ini salah satunya adalah tepung gandum, kemudian mentega, kentang, kelapa, kopi aja kita terkadang masih impor, kemudian teh juga kita masih impor nih pemirsa. Pokoknya masyarakat sendiri ya, terutama saya juga berharap ketika ada penggabungan atau peleburan BUMN di sektor pangan ini yang dimana katanya merupakan satu step menuju pembentukan holding BUMN pangan ini bisa mengatasi masalah di sektor pangan nasional lah ya, mulai dari tadi harga, kemudian produksinya, kemudian distribusi hingga pemasaran, dan yang paling penting supaya Indonesia ini tidak lagi ketergantungan akan bahan pangan impor pemirsa. Dan semoga pembahasan di siang hari ini bisa menjadi satu informasi baru untuk Anda. Tetaplah bersama